إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut saya, khususnya jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa telah mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap waktu dan setiap saat kita bisa menikmati suasana dalam salat kita, suasana dalam ceramah kita, dan kita bisa merasakan kenikmatan di masjid saat kita beriktikaf. Dan mudah-mudahan semua amalan Bapak Ibu tidak ada yang sia-sia, dan mudah-mudahan semuanya menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin ini semua perjuangan Bapak Ibu selama kita sama-sama mempelajari agama di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Agung Sunda Kelapa ini, yang insyaAllah senantiasa makmur, dan insyaAllah jamaahnya juga semakin insyaAllah barakah. Saya yakin semua memperjuangkan dakwah di masjid ini demi sama-sama kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin tidak ada keraguan dalam hati anda semua yang hadir. Kalau ada orang bertanya, pasti akan anda menjawab dengan jawaban yang cukup jelas. Saya 100% dalam hati saya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga tidak ada keraguan terhadap Bapak Ibu dalam hal ini. Tapi masalah cinta itu belum tentu seorang mencintai Allah, belum tentu berlakunya benar, dan belum tentu kehidupannya benar, belum tentu ibadahnya benar. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba Allah 60 tahun salat, tapi selama 60 tahun tidak diterima salatnya. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi seorang 60 tahun tidak diterima salatnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, karena dia tidak berusaha maksimal untuk menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dan kita lihat kondisi dan keadaan banyak di antara jamaah kita yang kita sayangi dan kita cintai. Banyak di antara jamaah terlalu keburu selesaikan salatnya, apalagi salat sunnah qabliyah ba'diyah, apalagi duha dan yang lain-lain. Kapan kira-kira saatnya kita bisa menikmati ibadah salat? Jangan sampai kita termasuk dalam ancaman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60 tahun tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah karena salat yang khusyuk, salat yang sempurna rukuknya dan sujudnya. Marilah kita sama-sama mempelajari dan masuki kepada amalan-amalan yang bisa membawa kita, bukan hanya kita cinta Allah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai kita semua. Karena mendapatkan kenikmatan dicintai Allah, ini sebuah kenikmatan yang cukup istimewa. Banyak orang yang dilalaikan, banyak orang yang tertipu oleh syahwat, hawa nafsu dan dunia. Walaupun dia punya target mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan tujuan kehidupannya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi
orang-orang yang sudah membaca ayat ini berkali-kali di dalam iftitah salatnya, ternyata dia tidak mendalami arti daripada doa ini. Dia tidak merasakan kekuatan doa ini dan tidak menikmati bagaimana bisa terwujud benar-benar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, semata-mata karena Allah, syukur karena Allah, sabar karena Allah, ikhlas karena Allah, salat karena Allah, bersedekah karena, silaturrahim karena, di mana saja berada selalu kita menjadikan diri kita dan kurbankan segala yang kita miliki karena Allah, baru akan terbentuk, akan Allah balas mencintai kita. Amalan-amalan yang pertama, orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Tapi bagaimana prinsip orang baca Al-Quran tapi dicintai Allah? Karena selama ini Bapak Ibu, saya yakin Anda semua suka baca Al-Quran. Malah ada yang saya kenal 1 minggu, 2 minggu kurang lebih khatam Al-Quran. Kurang daripada 1 bulan dia mampu khatam Al-Quran. Malah ada yang dalam 1 bulan khatam 2 kali, ada malah 3 kali. 30 juz dalam 1 bulan. Tapi masalahnya bukan berapa banyak baca, tapi bagaimana membaca. Selama ini kita membaca Al-Quran untuk mengkhatamkan. Tapi yang saya minta kali ini agak sedikit kita rubah. Bagaimana saya bisa baca Al-Quran tapi saya mendapatkan Allah mencintai saya? Yang pertama, saat kita baca Al-Quran harus Anda rasakan Allah bicara sama Anda langsung. Allah bicara sama kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang, yang dimaksud siapa? Saya. Rasakan. Ittaqullah, berarti Allah mau berbicara sama diri kita sendiri. Itu yang perlu dirasakan saat kita membaca Al-Quran. Dan kita selama membaca Al-Quran, kita merasa, kata ulama, kalau mau berbicara sama Allah subhanahu wa ta'ala, salat. Tapi kalau Anda mau mendengar Allah berbicara, baca Quran. Kalau Anda mau mendengar Allah yang berbicara, baca. Karena ini Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah langsung. Yang Allah sampaikan langsung, kalam Allah itu disampaikan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kepada sahabatnya, dan seterusnya sampai kepada kita. Jadi yang ingin berbicara sama Allah, salat, hadap Allah, bicara, silahkan. Tapi yang ingin mendengar Allah yang berbicara, baca Al-Quran. Jadi saat Anda baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Anda rasakan mendengar kalam Allah. Jadi jangan Anda hanya membaca. Ada seorang membaca hanya lewat mata. Tidak akan bisa rasa. Kenapa? Apa manfaatnya suara? Suara agar didengar oleh. Kenapa didengar oleh telinga sendiri? Kalau ada syaitan mengganggu kita, lari. Dia tidak bisa, karena ada suara keluar. Syaitan terganggu. Bukan syaitan yang mengganggu, malah dia yang terganggu. Berarti akan melarikan syaitan dari suara bacaan kita. Kalau sudah syaitan lari, berarti kita akan mampu fokus dan lebih nikmat bacaan kita. Yang kedua, saat kita mendengar sendiri bacaan kita, rasakan Allah yang lagi menyampaikan bacaan itu lewat telinga kita. Karena telinga itu salah satu makhluk Allah. Ada seorang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Jadi masalahnya bukan wujudnya mata atau wujudnya telinga, tapi masalahnya apakah dia berfungsi atau tidak, bisa menjadi berguna atau tidak. Bagaimana kita bisa mengaktifkan segala tubuh badan kita saat membaca? Begitu caranya. Yang pertama, Anda baca karena Allah lagi berbicara. Yang kedua, Anda membaca Al-Quran
semua berbicara itu yang dimaksud adalah diri kita. Yang ketiga, itu yang terindah dalam bacaan Al-Quran. Setiap kita baca, ada rasa saya tidak mau berhenti, karena saya lagi nikmati dan merindukan mendengar kalam Allah, mendengar bicaraan Allah sama saya. Jadi begitu Anda baca, jangan Anda punya bayangan dan pikiran kapan mau selesai. Malah justru yang Anda harus rasakan, saya tidak mau selesai, saya mau terus lazat, saya mau nikmat, karena Allah lagi bicara sama saya. Sudah faham 3 poin ini? Itu namanya membaca Al-Quran. Dan 3 hal ini baru akan Allah mencintai kita. إلهي لست للفردوس أهلا ولا